Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diva dari HG5 dan berikut ini presentasi kelompok kami tentang pernikahan dini sebagai penyebab stunting. Jadi, hipotesis kami itu pernikahan dini yang terjadi pada kalangan masyarakat menengah ke bawah dapat menyebabkan terjadinya stunting pada anak mereka. Hal ini disebabkan karena rata-rata calon orang tua kurang siap dalam segi fisik, mental, dan finansial sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan dalam perawatan dan gizi anak. Ini outline-nya pertama, kita akan menjelaskan pernikahan dini, definisi stunting dan kriteria stunting, dampak stunting bagi anak dan negara, hubungan pernikahan dini akibat kemiskinan dengan stunting, terus solusi yang dapat dilakukan, dan terakhir itu langkah pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai berusia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6, sebelum direvisi, batas minimal usia untuk menikah itu yang pria 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Nah, ketika sudah direvisi, batas minimal usia itu untuk pria dan wanita menjadi 19 tahun. Menurut pakar kesehatan, usia ideal untuk menikah ialah kisaran 20-30 tahun. Karena secara biologis, hormon dan organ reproduksi baik pria dan wanita sudah matang. Alasan maraknya pernikahan dini itu yang pertama, faktor ekonomi. Beban ekonomi keluarga atau orang tua akan berkurang karena anaknya kini menjadi tanggung jawab suaminya. Yang kedua, faktor pendidikan, karena kurangnya pengetahuan mengenai dampak-dampak yang terjadi akibat dari pernikahan dini. Yang ketiga, faktor pola pikir masyarakat. Pola pikirnya itu mereka merasa bahwa lebih baik menikahkan anaknya di saat masih muda agar tidak menjadi perawan tua atau menyusahkan keluarga sampai tua. Yang keempat, ada juga faktor hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah membuat pasangan terpaksa untuk menikah tanpa melihat batasan umurnya. Nah, di sini ada data dan grafik. Untuk bar merah itu dari wilayah perkotaan dan bar pink dari perdesaan dan bar yang di RC itu totalnya. Persentase perempuan di usia 20-24 tahun menurut usia perkawinan pertama dan daerah tempat tinggal 2018. Dan menikah di bawah 18 tahun itu paling banyak pasti dari perdesaan ya. Masyarakat itu tergolong menengah ke bawah. Selain itu, pernikahan dini juga terjadi ketika perempuan berusia kurang dari 18 tahun. Nah, ini juga ada hasil survei persentase perempuan usia 20-24 tahun menurut usia perkawinan pertama dan usia hamil pertama kali 2017. Sumbernya dari Susenas. Nah, menurut hasil survei ini, kebanyakan perempuan yang menikah muda di bawah 18 tahun mengandung pada usia 17 ataupun 15 tahun. Nah, ini tuh dalam kenyataannya itu pada usia di bawah 18 tahun perempuan belum siap secara fisik untuk dapat mengandung sehingga kehamilan dini akan berdampak pada kondisi janin itu sendiri. Nah, stunting atau itu kerdil ya adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting termasuk masalah gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayinya, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Ini juga ada data satu dari 3 balita Indonesia derita stunting. Nah, ini bisa dilihat juga kasusnya itu banyak dari daerah-daerah yang ekonominya belum merata gitu, perkembangan ekonomi belum merata dan masyarakatnya mayoritas itu menengah ke bawah. Lalu ada ciri anak mengalami stunting. Pertama itu performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Kedua, dia mengalami pubertasnya terlambat. Dan usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Terus pertumbuhannya pun melambat, wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya, dan pertumbuhan giginya terlambat. Faktor yang memengaruhi anak stunting. Pertama itu gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan balita. Kedua, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Ketiga, terbatasnya akses kesehatan. Nah, terbatasnya akses pelayanan kesehatan ini jadi mereka susah mau kontrol kehamilannya dan kontrol setelah melahirkannya karena biasanya kalau masyarakat di desa itu lahirannya pakai istilahnya dukun beranak gitu ya. Yang terakhir ada akses air bersih, kurang akses air bersih dan makanan bergizi yang tergolong
mahal di sana gitu. Lalu ada dampak stunting pada anak. Yang pertama, mereka kecerdasannya pasti di bawah rata-rata. Terus sistem imunnya lemah, berisiko menderita penyakit tidak menular, dan potensi tumbuh kembang yang tidak sempurna. Dampaknya terhadap Indonesia itu tenaga kerja yang kurang berkualitas karena kurangnya kemampuan kognitif dan psikomotorik. Tingkat kesehatan nasional menurun karena tingginya risiko penyakit degeneratif. Dan ketiga itu kurangnya kemampuan menangkap informasi penderita stunting dalam bidang sains dan olahraga. Nah, ini ada hubungan pernikahan dini dengan kemiskinan. Jadi kemiskinan pada keluarga akan berdampak pada pendidikan anggota keluarga yang rendah karena ketidakmampuan keluarga untuk memfasilitasi pendidikan yang lebih tinggi. Semakin rendah pendidikan remaja, maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena berkurangnya kegiatan atau aktivitas remaja sehari-hari, sehingga lebih memilih untuk melakukan pernikahan usia remaja. Hubungan pernikahan dini akibat kemiskinan dengan stunting di Indonesia. Nah, pertama itu pemikiran melepaskan beban oleh orang tua. Jadi keluarga menengah ke bawah itu biasanya berpikir kalau mereka nikahin anaknya muda, maka anaknya itu sudah bukan tanggung jawab mereka, melainkan tanggung jawab suaminya. Jadi otomatis mengurangi beban finansial keluarganya. Yang kedua, kehamilan remaja akibat pernikahan dini di keluarga yang miskin akan menyebabkan asupan gizi ibu tidak cukupi, sehingga akan melahirkan bayi yang kekurangan gizi pula. Yang ketiga itu pendidikan rendah. Pendidikan rendah ini akibat kemiskinan keluarga yang menyebabkan stunting karena pengetahuan mereka belum mengenai asupan gizi masih belum luas, dan mungkin juga mereka susah mendapatkan informasi tentang cara merawat kehamilan atau memeriksakan kesehatan bayinya. Lalu ada intergeneration cycle growth of failure. Nah, di sini ada cycle gitu atau siklus. Pernikahan dini biasanya terjadi pada masyarakat miskin yang mempunyai keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Anak yang menikah pada usia dini akan melahirkan bayi yang cenderung mempunyai berat badan lahir rendah. Apabila anak tersebut adalah anak perempuan yang akan mengalami nasib yang sama dengan ibunya, maka siklusnya tuh akan terus berlangsung, jadi kayak keturunan gitu loh. Dengan demikian menjadi siklus yang panjang dan mempengaruhi kualitas anak-anak sebagai generasi penerus bangsa kita. Sini juga ada data kasusnya itu balita stunting kontra itu balita biasa. Jadi yang pertama, balita yang lahir dari ibu yang hamil pada usia remaja lebih berisiko mengalami stunting dibandingkan dengan balita yang lahir dari ibu yang menikah di usia normal. Balita yang tidak mendapatkan ASI secara eksklusif lebih berisiko mengalami stunting dibandingkan dengan balita yang mendapat ASI secara eksklusif ya. Nah, ini ada solusi stunting akibat pernikahan dini. Yang pertama itu program bimbingan pranikah. Kelas pranikah di level Kemenak selama ini dikenal sebagai bimbingan perkawinan. Program itu dicetuskan oleh ex-Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin pada 2017. Bimbingan perkawinan merupakan kelanjutan dari kursus calon pengantin. Setelah menjalani bimbingan, peserta akan mendapatkan sertifikat menikah. Nah, sertifikat menikah ini merupakan sertifikat layak kawin yang menjadi syarat wajib di calon pengantin yang ingin menikah. Cuma mungkin sekarang dua program ini belum terlalu tegas ya diterapkannya di Indonesia. Lebih baik pemerintah juga menyuluhkan para penghulu atau di KUA juga yang kalau mau menikah harus mempunyai sertifikat menikah ini. Lalu ya ada juga faktor pendidikan, meningkatkan pendidikan masyarakat agar akan bahaya pernikahan dini serta mengenai gizi seimbang. Yang kedua ada pemerataan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan sejahtera masyarakat agar dapat mendapatkan makanan dan sumber gizi yang layak. Lalu ada meningkatkan kualitas infrastruktur desa, jadi membangun jalur sanitasi yang layak dan akses rumah tangga terhadap air bersih. Jadi masyarakat mendapatkan air yang bersih dan sehat gitu. Nah, langkah mengatasi pernikahan dini untuk menjaga stunting. Pertama itu membuat pemetaan daerah yang tinggi stunting, lalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak pernikahan dini, terus pembekalan sertifikat nikah dan pelatihan pranikah, memberikan edukasi tentang kesehatan dan hak reproduksi seksual, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan merevisi hukum tentang pernikahan.
Nah, mungkin untuk yang memberikan edukasi tentang kesehatan dan hak reproduksi seksual itu masih dianggap tabu banget di Indonesia ya. Karena masih banyak anggapan kalau pendidikan seks itu artinya porno, mengajarkan anak-anak untuk melakukan seks, padahal nggak kayak gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kasus pernikahan dini di Indonesia masih marak terjadi dan kebanyakan kasus terjadi pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal tersebut berdampak pada kemampuan keluarga dalam memberikan gizi kepada anak. Usia ibu pertama kali hamil yang masih muda dan riwayat pemberian ASI yang kurang menjadi faktor risiko pada kejadian balita stunting. Terbukti bahwa dampak yang ditemukan adalah stunting yang terjadi pada anak akibat orang tua yang belum siap secara fisik, mental, dan finansial dalam mengurus anak. Ini referensinya dan sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya harap dimaklumi, harap dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman.